kembali kita bertemu pada waktu yang indah ini. Wanita-wanita cantik bagaimana semuanya? Sehat? Pastilah ya. Sehat, semangat, luar biasa dan pasti menjadi berkat bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bahkan bagi keluarga kita, bahkan bagi kota kita juga luar biasa. Hari ini kita akan berbicara tentang sahabat ya. Ternyata kita itu wanita-wanita Kristen itu bukan hanya sekedar menjadi wanita biasa, bukan hanya menjadi pribadi yang biasa, tapi ternyata kita adalah sahabat Tuhan. Mana buktinya? Yuk kita buka ya. Kita buka dalam Yohanes. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Luar biasa, bayangkan kita ini adalah sahabat Tuhan. Jadi kalau kita berkata, Bu Indri, tidak mungkinlah saya sebagai sahabatnya Tuhan. Siapa saya? Saya orang berdosa, saya orang yang tidak layak, saya orang yang tidak punya apa-apa. Apa betul Tuhan melihat keberadaan sahabatnya itu karena penampilan, karena masa lalu, atau karena kehidupan kita yang tidak benar? Ada hal yang luar biasa, ada 3 hal yang luar biasa untuk kita menjadi sahabat Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan adalah apa? Aku akan memberitahukan semua kepada sahabatku. Artinya Tuhan tidak punya rahasia dengan kita. Apapun rencana Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan kasih tahu tentang masa depan kita, tentang rumah tangga kita, tentang jodoh kita, tentang kesehatan kita, tentang pelayanan kita, bahkan tentang bisnis kita. Tuhan kasih tahu. Itu kenapa Tuhan kasih tahu? Karena kita sahabatnya. Yang kedua adalah apa? Dikatakan Tuhan, kalau kita menjadi sahabat Dia akan luputkan dalam banyak hal. Akan diluputkan dari hal-hal yang tidak baik. Karena Tuhan akan beritahukan, jangan ke sana anakku, karena kalau engkau ke sana itu bisa berbahaya. Intinya peluputan Tuhan akan terjadi dalam hidup seorang sahabat. Yang ketiga, apa bukti seorang sahabat? Dikatakan kita bisa nego dengan Tuhan. Ingat seorang Hizkia itu harusnya mati. Tapi apa yang terjadi? Dia nego dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku perpanjang umurku. Aku mau hidup lebih lama lagi. Dan apa yang terjadi? Tuhan perpanjang umur Hizkia 15 tahun. Kok bisa Tuhan merubah rencana Tuhan? Kepada seorang sahabat, Tuhan sangat fleksibel. Makanya target kita di akhir zaman ini, wanita-wanita tidak cukup hanya menjadi wanita Kristen. Tidak cukup hanya sebagai hamba Tuhan. Tidak cukup hanya sebagai wanita kaya, wanita pintar, atau wanita apapun kita. Itu semua fine. Tapi menjadi soulmate-nya Tuhan, menjadi sahabat Tuhan itu luar biasa. Kita akan buktikan, kita akan pelajari tentang 5 wanita yang menjadi sahabat Tuhan. Supaya di tempat ini jangan kita menjadi pribadi yang berkata, nggak mungkinlah saya Bu Indri, karena saya adalah orang wanita yang biasa. Ya, kita buka Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh ini adalah sahabatnya Tuhan. Luar biasa. Nuh dikatakan bergaul dengan Tuhan. Tidak dikatakan Nuh ini hanya sebagai orang Kristen. Tidak dikatakan Nuh itu pendeta. Tapi Nuh bergaul dengan Tuhan. Ini sahabat Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita baca kisahnya dalam Kejadian. Bagaimana pada saat itu seluruh dunia ditutupi oleh air bah yang 40 hari 40 malam. Tapi yang luar biasa, Nuh, istrinya, anaknya, menantunya, semua diluputkan Tuhan. Bahkan juga ada binatang-binatang setiap pasang yang masuk ke dalam bahtera itu. Kenapa bisa Nuh sampai diluputkan Tuhan? Very simple, karena Nuh adalah sahabat Tuhan. Dan kenapa Nuh menjadi sahabat Tuhan? Kalau kita baca, Nuh ini adalah seorang petani, ibu-ibu, wanita-wanita. Dia adalah petani, tapi kok bisa membangun bahtera yang begitu besar? Bahteranya bukan bahtera kecil, bukan hanya sekoci, bukan hanya sampan, tapi bahtera yang sangat besar sampai seluruh makhluk daripada waktu itu, seluruh binatang sepasang-sepasang bisa masuk ke dalam bahtera itu. Bahteranya sangat besar, tingkatnya ada 3, bahkan seluruh binatang makhluk hidup masuk ke dalamnya dan bisa terapung 40 hari 40 malam tanpa bocor sedikit pun dan tidak tenggelam. Padahal yang membangun adalah seorang petani. Kenapa bisa? Karena Nuh punya kepekaan yang sangat tinggi. Seorang sahabat bisa peka dengan suara Tuhan. Karena Tuhan bisa berbicara dengan banyak cara wanita-wanita. Mungkin kita bilang bagaimana caranya Tuhan bicara zaman sekarang Bu Indri? Apa Tuhan berbicara dengan suara yang audible? Bukan. Tuhan bisa
berbicara dengan cara yang luar biasa. Bisa melalui sakit penyakit, Tuhan bicara dengan kita. Bisa melalui waktu rumah tangga kita bermasalah, Tuhan lagi bicara dengan kita. Bisa waktu usaha kita gagal terus, buka usaha gagal, Tuhan juga lagi berbicara. Tapi seringkali kita anggap ya memang sekarang zaman susah Bu Indri, memang usaha semua gagal. Atau kita berkata ya memang zaman sekarang Bu Indri memang banyaklah suami-suami yang selingkuh, wajarlah Bu Indri. Kita menganggap semua itu wajar, padahal itu bukan wajar karena Tuhan tidak pernah menjadikan setiap rumah tangga untuk berakhir dengan perceraian. Karena Tuhan berkata yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi sering kita menganggap sakit penyakit adalah hal yang wajar. Kebangkrutan ada hal yang wajar. Padahal Tuhan lagi berbicara dengan kita. Wanita, kalau kita tidak peka dengan apa yang ada di sekeliling kita, bagaimana kita bisa peka dengan suara Tuhan? Hari ini mari, ada kalanya Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Bisa bicara melalui penglihatan. Bisa bicara dengan melalui keadaan yang tidak menyenangkan. Bisa juga bicara melalui firman yang kita dengar hari ini. Makanya ada waktu untuk introspeksi. Seorang sahabat Tuhan suka evaluasi diri. Daripada kita mencari kesalahan orang lain, koreksi diri kita sebagai istri. Kenapa sampai hari ini suamiku tidak mau bertobat? Kenapa sampai hari ini suamiku tetap juga masih dengan wanita lain? Jangan cepat-cepat salahkan suami. Koreksi diri sebagai wanita. Sudahkah kita menjadi istri yang baik bagi suami? Sudahkah kita menjadi mama yang baik bagi anak-anak kita? Karena ingat, seorang sahabat bisa peka dengan apa yang mau Tuhan ingatkan kepada kita. Dan Tuhan mengingatkan kita dengan banyak cara. Ingat, cara Tuhan itu luar biasa. Cara Tuhan bisa melalui keadaan yang kita alami. Seperti yang dialami oleh siapa? Oleh Yunus. Yunus dikatakan adalah hamba Tuhan. Tapi karena dia pergi ke Tarsis, akhirnya apa? Dia dimakan dalam perut ikan selama 3 hari. Waktu dalam keadaan badai besar, Yunus tertidur. Sampai nahoda berkata, bangun, bangun, bangun. Apa engkau tidak bisa bangun? Lihat apa yang terjadi dengan kapal kita. Seringkali kita tertidur waktu kita menghadapi masalah. Karena kita anggap itu bukan Tuhan lagi berbicara. Tapi memang keadaan sekarang memang semuanya lagi punya masalah. Wanita, percayalah, hanya wanita-wanita yang menjadi sahabat Tuhan yang bisa mengalami pembelaan Tuhan, yang mengalami peluputan Tuhan. Untuk kita bisa menjadi sahabat Tuhan, tidak hanya cukup sekedar menjadi orang Kristen saja. Tidak hanya sekedar menjadi pendeta S1, S2, S3, S lilin, S mambo saja. Tapi waktu kita menyedengkan telinga kita untuk berkata, Tuhan, Tuhan lagi bicara apa ini? Tuhan lagi bicara apa tentang keluarga, tentang usahaku, tentang pelayananku, tentang kesehatanku. Waktu kita peka, kita menjadi sahabat Tuhan yang luar biasa dan pasti Tuhan akan luputkan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami sudah mendengar bahwa untuk menjadi sahabat Tuhan, modal awal pertama adalah menyedengkan telinga untuk mendengar apa yang menjadi peringatan daripada Tuhan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.